Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati, juga melindungi, menjaga, dan terus menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, hanya untuk fokus dalam firman Tuhan, mendengar serta mempelajari akan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara semua, semoga kita berada dalam keadaan yang baik-baik dan kita sentiasa berserah kepada Tuhan agar kita dilindungi dan diberkati. Pada saat ini, bagi memulahkan renungan kita, kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan beri pengertian kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kami sembah, kami tinggikan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dengan kasih-Mu. Kami dapat bersama-sama lagi di dalam mendengar firman Tuhan pada saat ini. Bapa yang penuh kasih, biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kami nasihat, memberikan kepada kami kekuatan, melihat kepada Tuhan, datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak sudah mendengar akan doa ini. Terima kasih Bapak karena Engkau terus menyertai dan memimpin akan kami. Pada saat ini, jauhkan kami daripada gangguan iblis. Berikan kami pikiran, pemahaman yang baik dan melalui firman-Mu ini, renungan kamu yang telah disediakan ini Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara semua, judul renungan kita pada hari ini adalah Jangan Menunggang Bersendirian. Dan ayat renungan kita di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 mengatakan, "Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita." Satu ayat yang baik bagi kita pada saat ini. Berarti kita disuruh untuk bekerja sama dalam melakukan pelayanan kita. Kalau kita berpisah, tidak melakukan kerjasama dalam pelayanan yang kita lakukan di gereja, maka apa yang terjadi adalah kita berjalan sendiri. Saudara-saudara, pada suatu ketika dahulu, saya mendengar seorang personality television awam yang terkenal sedang menemu bual seorang yang baru saja memenangi Tour de France. Pada penghujung temu bual itu, dia menyoal penunggang basikal tersebut tentang rahasia kejayaannya memenangi Tour de France yang berlangsung selama 3 minggu. Yang merupakan salah satu perlombaan yang paling melelahkan di seluruh planet. Terdapat begitu banyak jawaban kepada soalan ini yang boleh masuk akal. Ini termasuklah pelaziman, keazaman, dan kemahiran strategik. Jadi saudara-saudara, walau bagaimanapun pemenang berkata rahasia kemenangannya dalam Tour de France ini adalah jangan menunggang bersendirian. Itulah rahasia yang dia katakan. Pasukan itu mempunyai satu matlamat dalam pikiran, untuk menyokong penunggang yang mempunyai peluang terbaik untuk memenangi perlombaan. Pasukan itu mengorbankan diri mereka demi seorang penunggang. Perhatikan, apabila seorang penunggang berjaya berada di belakang sekumpulan penunggang basikal yang lain, adalah dianggarkan dia boleh menjimatkan sebanyak 40% tenaganya berbanding jika dia coba memotong dan menunggang bersendirian. Tidak heranlah jika seorang penunggang juara akan tetap berada di belakang pasukannya hampir sepanjang perlombaan itu. Jadi saudara-saudara, menyimpan tenaga dan kemudian dia dengan sepenuh tenaga keluar daripada kumpulan menuju kemenangan pada saat-saat terakhir. Satu cara yang sangat baik
satu skill yang diajarkan dan diberitahu, jangan menunggang bersendirian. Ialah satu prinsip yang hebat untuk seorang pelumba basikal dan juga pelumba hidup. Akan tetapi kerap kali pada waktu kritikal atau semasa krisis hidup, berapa ramai orang yang ditinggalkan bersendirian untuk bergelut melawan tiupan angin godaan yang kuat dengan kata-kata yang menyakitkan. Kalaulah ada seorang yang datang di sisi kita, keteguhan hati mereka akan diperkuat dan kemenangan dapat diraih. Jika Anda mengenali seorang yang sedang menunggang bersendirian, apa kata Anda menekan brake dalam perjalanan Anda yang tergesa-gesa menuju ke garis penamat dan membiarkan diri Anda tertinggal sedikit di belakang orang ramai? Cari saudara-saudari yang sedang bergelut jangan biarkan mereka menunggang bersendirian. Buatlah panggilan telepon, tuliskanlah nota, ucapkanlah kata-kata ini. Kita ialah satu pasukan. Kita ialah satu keluarga. Marilah kita memulai mengambil berat antara satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, alangkah baiknya firman Tuhan kita pada saat ini. Renungan bagi kita pada saat ini. Renungkan dalam hidup kita, dalam diri kita. Dikatakan bahwa jangan menunggang sendiri. Itu berarti jangan bersendirian. Di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus berjalan secara berkelompok. Yesus saja pada saat menyuruh murid-muridnya, dia menghantar muridnya secara berdua. Jadi kita juga pada saat ini, untuk dalam pelayanan kita, lakukan itu dengan bersama-sama, jangan bersendirian. Semoga dengan firman Tuhan pada saat ini akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang baik, memberikan kepada kita agar kita melihat bahwa bila kita bekerja sama, maka hasil itu akan kelihatan lebih baik. Seperti dalam ayat renungan kita, 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini, memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang sangat baik. Bekerja samalah dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Bekerja samalah dengan anggota-anggota gereja. Bekerja samalah bersama dengan pendeta. Bekerja samalah bersama dengan elda. Begitu juga bekerja sama dengan semua yang ada di dalam gereja. Semoga firman Tuhan ini memberikan kepada kita nasihat yang baik pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di sorga, bersyukur kami pada saat ini dengan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami, dikatakan bahwa kami jangan terus berjalan bersendirian melakukan pelayanan. Tetapi biarlah dalam pelayanan kami dapat berjalan, berada dalam satu kumpulan untuk memperlihatkan dan mengabarkan firman Tuhan. Terima kasih satu contoh nasihat yang baik tentang penunggang basikal, di mana menjadi juara oleh karena ada sahabat, ada temannya. Jadi pada saat ini juga kami sebagai umat-umat Tuhan, kami memerlukan sahabat, kami memerlukan teman, kami memerlukan kelompok dalam pelayanan untuk melakukan pelayanan Tuhan. Ajar kami dan bantu kami agar dapat teman-teman yang dapat membantu dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan karena sudah mendengar doa ini. Berkati kami semua, berkati yang mendengar, berkati mereka yang terus berada dalam keadaan yang tidak baik, tidak sehat, dan berikan mereka penjagaan perlindungan. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.